Tama sends it in. Still not clear. And it cannons in. Off and go in, but they don't care. Asnawi. Timnas Indonesia kini benar-benar tak ubah macam selebritis papan atas yang banyak mendapatkan sorotan. Ya, atensi yang luar biasa itu sejatinya nggak hadir begitu saja. Tentu jika sebelumnya Indonesia lebih dikenal sebagai bangsa sepak bola yang penuh masalah, kini status itu pelan-pelan berubah seiring meroketnya prestasi dari tim nasional. Dan khusus di timnas senior, progres itu sumpah beneran nyata adanya, sehingga hal yang wajar jika beberapa media ternama pun berani memprediksi kalau tim Garuda akan bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, sejatinya sorotan kepada timnas Indonesia itu bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan di ajang seperti Piala AFF, Indonesia tetap jadi tim yang paling disorot lantaran dengan berani menurunkan skuad U22, yang mana tentu saja pro dan kontra nggak bisa dihindarkan. Namun apapun itu semua pasti ada tujuannya. Nah, rupanya segala sorotan yang ada termasuk di Piala AFF membuat tim-tim lain di ASEAN sejatinya juga udah memprediksi kalau skuad Indonesia yang meski turun dengan skuad muda tetap bisa berbicara banyak. Apalagi dengan kehadiran beberapa pemain senior yang tampil di round ketiga kualifikasi Piala Dunia menambah kuat pasukan yang dibawa Sintayong. Ya, di laga yang baru saja digelar melawan Myanmar, tim Garuda mampu tampil cukup impresif, memberikan perlawanan sengit terhadap tim tuan rumah, hingga membuat media Myanmar pun kagum dengan performa yang ditampilkan Marcelino dan kawan-kawan. Tampil di kandang lawan tepatnya di Thubuna Stadium Yangon, Myanmar. Permainan yang ditujukan oleh skuad asuhan Sintayong sejatinya sudah diprediksi oleh media Myanmar News 11. Ya, media itu sebelumnya mengungkapkan bahwa kemungkinan timnas Myanmar mengalami kekalahan atas Indonesia mencapai 85% dalam laga yang baru saja bergulir. Meski memiliki rataan usia 26,1 tahun dibanding dengan Indonesia yang hanya menurunkan skuad dengan rataan usia 20,4 tahun, Myanmar dinilai kesulitan dalam menghadapi perlawanan tim Garuda di ajang bergengsi level ASEAN itu. Perjuangan kita. Dan terlepas dari hasil laga, padahal pelatih timnas Myanmar Myo Haing-win udah sempat sesumbar kalau tim asuhannya mematok minimal 1 poin ketika meladeni perlawanan dari timnas Indonesia. Myo Haing-win sejatinya sadar akan lawan-lawan kuat yang ada di grup B, namun dirinya mengakui hal itu tak menjadi sebuah tekanan. Sebelum laga pun ia juga secara belak-belakan menyebut jika dirinya mengharapkan keberuntungan dari Dewi Fortuna kala menghadapi timnas Indonesia. Apalagi setelah laga ini Myanmar masih harus menghadapi tim kuat lain seperti Vietnam, Filipina, dan Laos, yang mana menurut media lokal mereka ASEAN Lions kemungkinan hanya meraih 1 poin kalah bersuah Vietnam dan Filipina, itu pun dengan kemungkinan 45%. Apabila mereka tidak beruntung, bahkan Myanmar diprediksi tidak akan memperoleh poin sama sekali, di mana hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Myanmar tidak bisa dianggap akan terhindar dari kekalahan saat berhadapan dengan Filipina. Timnas Indonesia dan Vietnam memang menjadi favorit untuk melaju dari grup B Piala AFF 2024. Namun Myanmar tetap menolak menyerah sebab coach Myo Haing-win juga sedang menghitung peluang supaya bisa melaju ke babak 4 besar. Harapan besar di sayapmu, tak terhitung angin melawan, Garuda tetap Ia menilik dari bagaimana pelatih Myanmar yang sempat menganggap remeh Indonesia. Pengawas sepak bola tanah air Yusuf Kurniawan menegaskan pada siapapun lawan Garuda untuk tidak lagi memandang remeh pemain muda Indonesia. Pengamat yang akrab disapa Pak Yuke itu menyoroti beberapa nama andalan skuad besutan Sintayong yang memiliki pengalaman mumpuni bersama timnas senior dalam 3 tahun terakhir. Nama-nama pemain seperti Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand hingga Ronaldo Kuateh dinilai membuat skuad AFF ini menjadi kompetitif.
Dan selain Pak Yuke, legenda timnas Charis Yulianto juga mengatakan bahwa pemain muda timnas Indonesia yang ada ini bisa membuktikan bahwa performa ciamik di Piala ASEAN 2024 bisa ditampilkan usai dibawa Ko Shin Taeyong. Beliau juga menilai bahwa pemain senior yang turut andil di ajang ini bisa menyampaikan daya juang dan mentalitas serta membuat Piala ASEAN 2024 menjadi jalan untuk memasuki timnas Indonesia inti. Selain itu, dengan keberagaman pengalaman yang dimiliki oleh para pemain muda ini, ditambah dengan semangat dan tekad yang tinggi, bukan tidak mungkin bahwa tahun ini akan menjadi momen bersejarah bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF, sehingga siapapun lawan yang bakal dihadapi timnas diperingatkan untuk tidak meremehkan pemain-pemain muda Indonesia. Ya, hal senada juga disampaikan oleh pemain bintang timnas Tom Hai yang juga mengakui kalau tim Merah Putih memiliki potensi yang sangat besar dalam dunia sepak bola. Menurut Tom Hai, saat ini skuad Garuda sudah benar-benar banyak peningkatan, yang mana hal itu terbukti dari penampilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di ajang bergengsi ASEAN ini. Pemain berjuluk The Professor itu menjelaskan bahwa kondisi di timnas Indonesia saat ini telah berbeda, di mana sebelumnya skuad Garuda cukup puas saat bisa mengimbangi permainan lawan di kancah Asia, tapi perlahan Sintayong bisa menemukan formula terbaiknya dan Indonesia jadi salah satu tim yang menjadi ancaman di kawasan manapun. Dan di ajang AFF ini Indonesia juga dinilai Tom Hai sebagai tim yang mampu membuat kejutan mengingat mentalitas pemain muda yang kini sudah meningkat. Ya, saat ini Ko Shin seakan benar-benar berhasil membuat anak asuhnya yang meski akan menghadapi lawan kuat, mereka tidak gentar dan optimis untuk meraih kemenangan. Menurut The Professor, ini cukup krusial karena ada kepercayaan diri tinggi saat mereka datang ke lapangan, yang tentu ini jadi lompatan besar dan harus terus dipertahankan oleh semua pemain. Pokoknya dengan mempertahankan mentalitas yang ada, hal tersebut menjadi modal penting saat mereka datang di semua pertandingan yang ada saat ini. Dan melihat bagaimana kekuatan Indonesia sekarang yang sudah banyak diakui oleh publik, terutama di ASEAN ini, Ko Shin Taeyong sendiri memilih untuk tidak tinggi hati, tetap mewaspadai kualitas lawan terutama karena sebagian besar tim di grup B membawa pemain senior yang lebih matang. Ko Shin tetap pada tujuan memprioritaskan pengembangan bakat para pemain muda dalam gelaran Piala AFF 2024 untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ya, dengan membawa skuad yang didominasi pemain U22, Sintayong menegaskan bahwa target utama kali ini adalah memberikan pengalaman bertanding yang berharga buat pemain. Hasil bukanlah menjadi prioritas utama, fokus utamanya adalah membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 dan juga SEA Games 2025. Piala AFF 2024 dipercaya oleh Ko Shin sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri serta kualitas individu dan kolektif pemain muda di bawah asuhannya. Dan dengan memilih pemain muda, ia pun ingin memberikan mereka panggung untuk beradaptasi dengan atmosfer pertandingan internasional yang diharapkan menjadi bekal penting untuk menghadapi turnamen yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Satu jiwa, satu tujuan, Garuda bangkit, perjuangan kita. Garuda teriak dengan lantang, bangunkan semangat yang menggebu.